Kita membuka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai dengan 49 saja. Kitab Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49. Saya akan membacakannya. Kitab Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkumpul situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka dengan sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Hari ini tempat jam 12, orang mengirimkan WA kepada saya. Jam 12 ini adalah saat-saat di mana Yesus menderita. Nah, kita tahu di dalam Alkitab dikatakan jam 12, kemudian kita lihat juga selama 3 jam. Yesus kemudian, Alkitab mengatakan ada kegelapan. Situlah penderitaan yang luar biasa yang dialami Yesus sebelum mati disalib. Itulah sebabnya banyak gereja memperingati kematian Kristus itu pada saat-saat itu. Jam 2 dan jam 3, pada jam 3 lah mereka kemudian ketika Yesus mati disalib itu, mereka memperingatinya. Dan memang betul, pada masa itu terjadi kegelapan jam 12 sampai jam 3. Dan menariknya juga disitu dikatakan juga tirai bait Allah terbelah dua. Maksudnya apa? Pada waktu perjanjian lama itu, pada waktu Yesus mati di kayu salib, jika orang datang ke bait Allah, hanya imam-imam yang bisa masuk ke bait Allah. Dan itu pun harus melalui penebusan dosa dengan cara dengan cara mengorbankan binatang, darah binatang itu. Jadi korban yang mati itu, binatang yang mati itu, darah yang dicurahkan itu untuk membebaskan imam itu dari dosanya supaya dia bisa masuk kemuliaan Tuhan. Artinya adalah manusia hanya bisa menghampiri Tuhan kalau manusia disucikan dosanya. Manusia semuanya bisa menghampiri Tuhan kalau manusia tidak lagi berdosa. Dan bagaimana manusia tidak berdosa? Tidak ada jalan lain yaitu pengampunan dosa. Perjanjian lama menggambarkan korban yang mati itu, atau korban binatang itu, darahnya yang mati itu kemudian menjadi dasar bagi penebusan dosa. Tetapi dalam perjanjian baru, sini dikatakan, Kristus yang mati disalib itulah yang menebus dosa manusia. Kemudian pertanyaannya, mengapa Kristus harus mati di kayu salib? Apakah kejahatan manusia begitu luar biasa? Apakah pemerintah pada waktu itu begitu luar biasa? Sehingga Allah yang menjadi manusia itu bisa mati di salib. Apakah begitu tidak kuatnya Yesus menghadapi para pemimpin pada waktu ini? Sekali lagi, Alkitab mengatakan dengan jelas, ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika Adam dan Hawa berdosa, karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan di sini dikatakan Adam dan Hawa berada di dalam kekuasaan iblis. Manusia tidak merdeka, manusia menjadi budak dosa. Kemudian Allah menjanjikan kepada manusia bahwa dari keturunan Abraham itu akan ada yang lahir untuk mengampuni dosa manusia. Itulah Allah yang menjadi manusia, dilahirkan oleh karya Roh Kudus sendiri. Dan kemudian dia lahir sebagai manusia tanpa dosa. Bagaimana mungkin itu terjadi? Keluar biasaan Allah, kemahakuasaan Allah memungkinkan semua itu terjadi. Dan Yesus mati di kayu salib itu bukan karena dia tidak punya kekuatan untuk menanyakan para pemimpin pada waktu itu. Yesus punya kuasa yang luar biasa. Dia bisa menaklukkan segalanya. Yesus adalah Allah yang sejati. Tetapi mengapa demikian? Karena Allah memang berjanji bahwa manusia yang berdosa itu akan ditebus, dan penebusan hanya berlaku dengan karya Allah sendiri.
Karena hanya manusia yang tidak berdosa yang bisa menebus manusia berdosa. Dan itulah Allah yang menjadi manusia dan mati di kayu salib. Dikatakan dengan jelas bahwa Allah itu menderita dalam kerelaannya. Luar biasa ya. Allah menderita dalam kerelaannya. Kita tidak bayangkan bagaimana menderita. Itu betul terjadi. Kalau manusia yang berdosa itu harusnya mendapat hukuman. Tetapi hukuman dosa itu ditanggungkan kepada Yesus. Itulah sebabnya peristiwa Jumat Agung, peristiwa di mana Allah menebus dosa manusia. Allah merampas manusia dari tangan iblis. Allah merampas manusia dari tangan dosa. Menebusnya bukan memberikannya kepada iblis, tetapi kepada dirinya sendiri. Karena dialah yang punya segala sesuatu. Dia mengorbankan dirinya dan menerima manusia untuk mendapatkan pengampunan dosa. Dikatakan di sini dengan tegas bahwa peristiwa salib itu dikatakan, ya Bapa, dalam tanganmu pusatkan nyawaku. Dan sesuatu kata demikian, ia menyerahkan nyawa. Jadi jelas sekali bahwa sudah selesai sebenarnya. Perkataan-perkataan Yesus lagi yang terkait dengan perkataan salib dikatakan sebenarnya sudah selesai. Jadi peristiwa yang mati di kayu salib menyerahkan dirinya dengan peristiwa yang begitu mengerikan, tragedi yang mengerikan di Bukit Golgota, bukit yang menyeramkan itu, sekaligus merupakan sebuah tanda anugerah Tuhan yang mengampuni dosa kita semua. Karena itulah gereja kita semua memperingati peristiwa agung itu. Jumat Agung. Kenapa Jumat Agung? Karena Allah yang mulia itu menyatakan kemuliaannya kepada manusia yang hina dan berdosa. Dan kemudian sini katakan, pertanyaan kemudian adalah, orang-orang yang melihat kematian Yesus itu terharu sekali. Bahkan sini katakan kepala pasukan yang katakan sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh orang ini adalah orang benar. Yesus memang adalah Allah yang menjadi manusia tanpa dosa dan mati menderita dengan kerelaannya. Dan mereka yang menyaksikan kematian Yesus, para tentara itu mengatakan sungguh orang ini adalah orang benar. Kemudian dikatakan juga, dan sesudah semua orang banyak yang datang berkerumun situ untuk tontonan itu, lalu dikatakan jadi tontonan. Allah yang luar biasa itu menjadi manusia, datang menyapa ciptaannya, tetapi ciptaannya itu menyiksanya demikian rupa. Dan kemudian mereka yang menyaksikan penyiksaan daripada Yesus yang mati di kayu salib itu dikatakan memukul dirinya. Mungkin kita juga begitu. Kalau saja saya ada pada waktu itu, saya akan menjadi pahlawan yang paling hebat untuk menghindari Yesus dari kematian. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Padahal, sekali lagi, walaupun kita punya tenaga luar biasa, tidak bisa membebaskan Yesus dari kematian. Kenapa? Karena Yesus mengabdi itu kerelaannya untuk menggenapi rencana Allah. Yesus mudah saja, Yesus sudah membuktikan ketika dia mau ditangkap juga dia tidak bisa. Yesus bisa ditangkap bukan karena dia tidak bisa melarikan diri. Kalau kita akan ketangkap karena tidak bisa melarikan diri, tidak bisa menyembunyikan diri. Yesus itu bukan tidak bisa menyembunyikan diri, tidak bisa melarikan diri. Dia memang dengan rela menyerahkan dirinya sesuai dengan rencana Allah untuk mati menebus dosa manusia. Meskipun orang-orang pada waktu itu ingin membebaskan dia, dan memang mereka takut karena kengerian yang luar biasa. Mereka menyesal. Mengapa ada orang benar mati dengan cara yang mengerikan? Tapi sekali lagi, meskipun kita tidak paham itulah adalah keselamatan yang luar biasa. Kemudian semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Jadi peristiwa kematian Kristus itu peristiwa historis, peristiwa nyata. Tragedi itu tragedi yang memilukan. Saya katakan itu tragedi kemanusiaan yang mengerikan. Manusia tanpa dosa dan kerajaan-kerajaan pada waktu itu bersekongkol untuk menyalibkan Yesus. Bukan hanya itu, para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bekerja sama dengan para wali negeri pada waktu itu, dan para penjajah pada waktu itu, para pemimpin pada waktu itu. Mereka semuanya bersama-sama untuk kemudian membunuh Yesus.
Apakah Yesus tidak bisa mati? Tidak bisa membebaskannya? Bisa. Tapi Yesus rela mati untuk mereka semua yang mengikuti. Jadi Yesus rela mati untuk mereka semua yang membunuhnya. Karena mereka yang membunuh Yesus itu berada dalam budak dosa. Berada dalam kekuasaan iblis. Berada dalam kejahatan iblis. Jadi mereka tidak tahu. Bahkan kita harus paham. Iblis pun tidak tahu. Oh, kematian Yesus itu merupakan kekalahan iblis. Iblis pun tidak tahu bahwa kematian Yesus itu merampas manusia dari kegelapan iblis. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, pada waktu kematian Yesus itu, Yesus menyerahkan dirinya. Kalau pernah mendengar film-film yang ada itu, itulah suara iblis berteriak mengerikan sekali. Dia tidak tahu bahwa Yesus yang akan dia bunuh itu dengan membunuh orang lain itu. Kalau dia bunuh, dia mati. Yesus mati berarti kalah. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, maka kegelapan itu langsung berteriak sama dia sudah ditaklukkan. Saya melihat banyak hal yang mengagumkan sekali. Orang-orang yang percaya kepada Yesus itu, ketika dia menghadapi banyak hal itu, mengagumkan sekali. Saya tidak mengerti bagaimana terjadi. Kalau nanti Anda melihat bagaimana kuasa Yesus luar biasa itu, kalau Anda percaya, itu mengagumkan sekali. Saya bertemu dengan banyak orang-orang yang memiliki kuasa segala macam itu. Ketika kita, mungkin juga kita takut, tapi ketika kita lebih dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa itu. Tiba-tiba kita melihat kuasa Allah bekerja sangat luar biasa, membebaskan banyak orang. Ya, itu kita lihat banyak dalam pelayanan yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, hari ini kita memperingati. Dan hari ini kita memperingati dengan perjamuan Kristus. Yaitu adalah bahwa peristiwa kematian Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita merdeka. Merdeka untuk apa? Bukan merdeka buat semaunya. Merdeka untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa merdeka semaunya. Kalau merdeka semaunya itu bukan merdeka. Merdeka semaunya itu namanya liar. Yang namanya merdeka adalah kita mentaati hukum, mentaati aturan. Kalau negara ini merdeka, bukan berarti rakyatnya hidup semau-maunya. Tapi waktu negara ini menjadi jajahan, rakyat di negeri ini tidak bisa membangun hukum sendiri untuk mentaatinya bersama-sama. Atau membangun kebijakan bersama-sama untuk mentaatinya bersama-sama. Tetapi penjajah itu memaksa kita untuk melakukan apa yang dia inginkan. Tapi ketika negara ini merdeka, kita membangun hukum sendiri, kita mentaatinya bersama-sama dengan kita semuanya yang memang membangun hukum itu sendiri. Itu artinya kalau kita merdeka dari dosa, dari perbudakan iblis, bukan berarti kita berbuat semau-maunya. Tapi kita menjadi budak Tuhan. Dirampas dari budak dosa, budak iblis menjadi budaknya Tuhan. Menjadi budak Tuhan itu merdeka. Bukan liar. Dan itulah hari ini kita berada di sini dan kita berharap selama kita berada di sini kita menikmati ya tentang firman Tuhan, juga bertumbuh bersama, belajar bersama supaya kita mengisi hidup ini dengan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Dan besok kita juga akan merayakan Paskah, hari Minggu maksudnya, dan di sana kita akan bicara tentang bagaimana kita menjadi alat Tuhan untuk dipakai menjadi alat-alat kebenaran. Amin.